Sarina ini diambil dari nama pengasuhnya Bung Karno saat beliau kecil. Jadi beliau sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mbok Sarinah ini, sehingga nama ini diabadikan sebagai department store pertama di Indonesia, sekaligus juga gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Nah, karena namanya juga sudah sangat sesuai dengan message-nya bahwa Sarinah sebagai wong cilik tapi punya value yang sangat tinggi, yang mengajarkan Bung Karno banyak cinta kasih atau mencintai rakyat kecil ya, dan ini sesuai dengan visi Sarinah, yaitu menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional. Apa kabar Sobat Iwa? Kita berjumpa kembali dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan kembali bersama saya Ferdinand Lamak. Kita pada hari ini akan mengajak Ibu Fety Kuartati. Beliau adalah Direktur Utama PT Sarinah. Sobat Iwa pasti tahu Mall Sarinah ya. Itu mall pertama di Indonesia. Bahkan itu modern retail pertama di Asia Tenggara ya Bu ya. Asia Tenggara. Dan saat ini Bu Fety yang bertanggung jawab penuh atas peninggalan atau legacy dari dari Bung Karno ya. Dan kita akan mengajak Bu Fety ngobrol tentang hal-hal apa yang barangkali Sobat Iwa belum ketahui dari Mall Sarinah, terutama setelah Mall Sarinah ini direnovasi. Baik, Bu Fety apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau hadir di Obral Properti di Iwa TV, dan bulan Juli kemarin ya grand launching transformasi ya? Sarinah. Transformasi Sarinah ya. Nah itu apa saja yang baru dari proses transformasi ini sih Bu? Ya, makasih Bang. Jadi kalau memang kita lihat apa saja yang dilahirkan setelah transformasi ini, hampir semua nih. Ini karena transformasinya end to end ya. Tentu yang pertama fisik bangunan. Tadi Bang Ferdinand sebutkan setelah renovasi, betul, karena renovasinya lumayan major dengan memperhatikan cagar budaya, karena Sarinah merupakan cagar budaya, jadi ada beberapa ikon yang memang harus dipertahankan. Tapi juga ada peremajaan dari bagian lain di Sarinah, terutama area landscape, sehingga secara fisik gedung itu terasa sekali perubahannya dari yang sebelumnya dengan sekarang. Nah dari sisi konsep bisnisnya pun juga sama, di review juga, kemudian dibuatkan konsep bisnis yang lebih relevan ya, yang lebih memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, mulai dari konsep bisnis di department store itu sendiri, kemudian ada F&B, cafe, restoran, lalu juga ada konsep bisnis baru yaitu duty free shop yang memang ditujukan bagi para turis, para diplomat. Kemudian juga ada trading house ini untuk mendukung ekspor UMKM dan produk lokal. Lalu ada distrik seni untuk art gallery. Jadi memang ini merupakan melting point dari berbagai macam aktivitas, dan ini lintas generasi. Jadi itu yang dalam konsep bisnis. Kemudian brandingnya pun juga dilakukan transformasi ya, dengan menggunakan tetap sama brand Sarinah dengan tulisan seperti itu, lebih di fresh, disegarkan lagi dengan warna yang lebih merah ya, sehingga ini menjadi warna merahnya Sarinah seperti itu. Kemudian of course communication strategy juga disesuaikan, karena sekarang yang datang ke Sarinah adalah 75% adalah anak-anak muda di bawah 35 tahun. Jadi communication strateginya juga disesuaikan dengan zamannya mereka. Lalu dari sisi infrastruktur tentu ya, internal dari sisi sistem, human capital, kemudian juga bisnis proses itu tidak ketinggalan juga, ikut ditransform, sehingga benar-benar Sarinah bisa jadi semacam rebound dengan semua atribut-atribut yang baru, yang siap menjadi ikon untuk produk-produk UMKM dan produk lokal Indonesia.
dan tentu juga menjadi tempat yang unik sebagai complementary dari mall-mall lain yang sudah ada, dan ini menjadi destination dan akhirnya menjadi public space juga. Oke, Bu Fety, ini penjelasan yang luar biasa, sangat komprehensif. Sobat Iwa, Bu Fety ini 16 tahun berkarir di MAP. Sobat Iwa pasti tahu Starbucks dan brand-brand yang lain itu brand retail yang ternama di Indonesia, dan Bu Fety lama berada di sana, sehingga ketika Bu Fety menjelaskan soal Sarina tadi cukup komprehensif. Tapi Bu Fety, satu hal yang barangkali tidak banyak diketahui oleh Sobat Iwa, bahwa dalam proses renovasi kemarin itu ada satu bagian dari bangunan Sarina itu yang selama ini tersembunyi, tidak ketahuan, tidak kelihatan. Bahkan para petinggi negara ini pun mungkin baru tahu setelah itu, quote and quote, terkuak bahwa itu ada, tapi selama ini tersembunyi. Relief dari zaman Bung Karno kalau tidak salah. Bisa Ibu ceritakan sedikit, dan bagaimana perlakuan manajemen PT Sarina terhadap peninggalan itu saat ini? Ini menarik sekali karena ini yang menjadi magnet atau traffic puller masyarakat datang ke Sarina. Salah satunya adalah bangunan yang kita sebut dengan relief, ya, yang terletak di lantai dasar, di mana bangunan tersebut atau karya tersebut dibuat bersamaan dengan pembangunan Sarina di tahun 62-63, dan saat itu sudah dapat dinikmati oleh masyarakat karena lokasinya berada di lantai dasar, di main entrance, ya. Sehingga ini juga sempat menjadi ikonnya atau ciri khasnya Sarina. Tapi memang di awal tahun 70-an lalu ditutup sampai awal 2022, di mana kita buka kembali kepada masyarakat bahwa ini menjadi ikonnya Sarina. Sangat menarik karena memang bangunan tersebut tidak hanya semata-mata relief, tapi message-nya dan ceritanya yang mau disampaikan oleh Bung Karno saat itu juga sangat luar biasa, ya. Dari mulai teknik pembuatannya, bahkan juga message-message yang mau disampaikan. Jadi relief ini terbentang berukuran tingginya 3 meter, panjangnya sekitar 15 meter. 3 kali 15 ya? Jadi giant, ya, seperti giant relief, dan metodenya menggunakan semacam kayak 3 dimensi sehingga bentuknya itu menonjol. Ya. Dan ini dari sisi teknis merupakan teknis yang cukup sulit, ya, dengan size yang besar, dengan bentangan yang tanpa sambungan, menunjukkan bahwa teknik sipil atau teknik pembuatannya ataupun teknik seni saat itu juga sudah sangat maju, ya. Dan belum lagi soal message-nya. Relief ini terdiri dari 15 patung, ya. Ada perempuan, ada laki-laki, tapi itu merepresentasikan masyarakat Indonesia pada saat itu. Karena sebagian ada petani, ya, dengan padi, dengan cangkul, kemudian ada nelayan dengan ikan dan juga dengan jaring, kemudian ada penjual atau penjajah di mana dia bawa bakul menjajakan di pasar. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, di mana ini menjadi penopang kuat dari pergerakan ekonomi Indonesia. Nah, karena message-nya yang mau disampaikan juga sangat relevan dengan Sarina sebagai rumah UMKM dan rumah produk lokal. Jadi relief ini kami malah jadikan sebagai ikon sebagai point of interest di Sarina, dan menjadi wajib kunjung bagi masyarakat yang datang ke Sarina. Mereka melihat relief, foto di situ, dan juga mempelajari sejarahnya. Nah, ini yang tidak dipunyai di tempat lain. Karena Sarina sebagai mall sekaligus juga sebagai gedung bersejarah, ada beberapa ikon sejarah yang dipertahankan, yang akhirnya ini menjadi magnet atau traffic puller masyarakat ke Sarina. Baik, luar biasa Bu Fety. Sobat Iwa, kalau Anda seusia saya,
pasti yang jadi ikon Sarina ketika masa kecil berkunjung ke sana adalah balon besar itu, dan hari ini tidak ada lagi ya Bu ya. Sekarang kita kembali kepada legacy sesungguhnya yang punya nilai sejarah sangat tinggi, yaitu relief yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Fety. Dan Sobat Iwa sekalian, Anda tahu kan Sarinah itu berasal dari nama siapa atau nama apa? Kalau belum tahu, Bu Fety bisa ceritakan sedikit. Singkat saja tentang nama Sarinah, Bu. Jadi Sarinah ini diambil dari nama pengasuhnya Bung Karno saat beliau kecil. Jadi beliau sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mbok Sarinah ini, sehingga nama ini diabadikan sebagai department store pertama di Indonesia, sekaligus juga gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Nah, karena namanya juga sudah sangat sesuai dengan message-nya bahwa Sarinah sebagai wong cilik tapi punya value yang sangat tinggi, yang mengajarkan Bung Karno banyak cinta kasih atau mencintai rakyat kecil ya, dan ini sesuai dengan visi Sarinah, yaitu menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional. Yang akhirnya nanti mengarahnya kepada bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, bisa lebih sejahtera dan lebih mempunyai peran yang penting di negara ini. Iya, Sobat Iwa, seperti itu. Jadi cerita tentang Sarinah ini, bahkan Bung Karno pernah menuliskan sebuah buku dengan judul Sarinah, tentang bagaimana perempuan dan representasi dari masyarakat kecil, dan itu yang mendorong dibentuknya atau dibangunnya Mall Sarinah itu waktu itu ya Bu ya. Nah, tadi Bu Fety menceritakan bahwa akan ada pembukaan duty free, lalu kemudian juga banyak bagian-bagian yang diadakan di Sarinah itu setelah renovasi kemarin. Bagian mana yang barangkali mungkin Bu Fety bisa menjelaskan lebih rinci tentang peruntukan untuk UMKM, Bu, sehingga masyarakat atau Sobat Iwa juga bisa tahu bahwa oh ternyata di mall yang semegah itu produk-produk dari UMKM yang kadang-kadang tidak terlalu dilirik ini, apalagi ada duty free juga di sana, Bu. Bisa dijelaskan. Jadi memang Sarinah Tamrin ini menjadi flagship untuk produk-produk UMKM dan juga produk lokal. Nah, memang kami juga sudah komitmen untuk department store Sarinah, 100% isinya produk lokal termasuk UMKM di dalamnya. Nah, ada beberapa distribution channel yang memang disediakan sebagai tahapan untuk UMKM itu naik kelas, yaitu misalnya ada duty free shop. Ini salah satu fitur yang disediakan di Sarinah Tamrin sebagai bentuk untuk membuat UMKM ini juga lebih dikenal, berdampingan langsung dengan produk-produk internasional dalam satu atap, dalam satu wadah duty free shop. Nah, Sarinah sebagai retailer non duty free tentu harus mengajak pihak yang sangat kompeten di bidang duty free. Jadi Sarinah membuat anak perusahaan joint venture company dengan Dufry, perusahaan global dari Swiss yang memang sudah punya pengalaman dan punya networking yang luas dan menjadi duty free global player pertama di dunia. Nah, ini rencananya kami akan buka untuk umum dan diresmikan itu di bulan November besok ini. November ini setelah persiapan 2 tahun. Ya, mudah-mudahan November ini kita bisa membuka, bisa melakukan trading dan mulai mendatangkan turis-turis atau diplomat untuk berbelanja di duty. Jadi sama sekali nggak ada produk luar yang di duty free-nya tentu ada produk-produk internasional seperti biasa kita lihat di airport, tapi porsi produk lokalnya kita masukkan di sana. Produk-produk yang sudah dikurasi, produk unggulan, sehingga secara level dia bisa sejajar dengan produk-produk internasional. Artinya turis-turis yang datang ke sana dia akan lihat produk internasional, dia juga at the same time di sebelahnya dia lihat produk lokal unggulan. Dan ini yang membuat
UMKM lebih dikenal oleh masyarakat luar, yang akhirnya nanti pada satu saat produk tersebut bisa berada di luar negeri atau ekspor ke luar negeri, masyarakat di sana sudah sudah aware bahwa memang ini produk ini ada dan dia sudah lihat di Indonesia. Bagaimana caranya produk-produk apa saja, produk-produk UMKM apa saja yang akan masuk ke sana? Mungkin Ibu bisa kasih kategori secara umum saja, lalu kemudian mungkin Sobat Iwa ada yang pelaku UMKM yang juga ingin tahu apa sih syarat produk mereka bisa masuk ke Sarinah atau malah masuk ke duty free tadinya. Jadi kami sudah membuat kriteria untuk kurasi produk-produk UMKM atau lokal ke Sarinah. Kurasinya cukup ketat ya, karena memang kami ingin menghadirkan produk-produk unggulan di Sarinah sesuai dengan tagline Sarinah yang baru sekarang, Panggung Karya Indonesia. Panggung Karya Indonesia. Yes. Jadi sebagai panggung tentu kita mau men-showcase produk-produk yang bagus dan unggulan. Dan karya juga mencerminkan satu excellence di sana. Ya. Jadi kurasinya mulai dari quality-nya, tentu packaging, desain, lalu juga brandnya, sampai ke hal-hal yang sifatnya lebih tematik ya. Misalnya apakah ini produk tersebut atau brand tersebut juga nurturing pelaku UMKM lainnya atau nurturing para pengrajinnya misalnya. Apakah produk tersebut juga 100% made in Indonesia, dibuat di Indonesia, bahan-bahannya semua juga dari Indonesia, kemudian dimiliki oleh orang Indonesia, dan juga kami masukkan apakah produk-produk ini menjadi atau mempunyai cool factor, sehingga ini bisa jadi daya tarik. Nah, kriteria-kriteria itu yang nanti bisa membedakan ya, produk tersebut masuk ke distribution channel yang mana. Ya, bisa dia masuk di offline store, bisa masuk di online store-nya Sarinah, bisa masuk duty free, bisa masuk trading house untuk ekspor, bahkan bisa nanti masuk ke rombongan Sarinah jika Sarinah buka gerai di luar negeri. Gitu. Nah, dengan ada leveling seperti itu, sehingga mereka bisa terus termotivasi untuk naik kelas. Naik kelas, betul. Ya, akhirnya benar-benar ada satu channel ya atau wadah yang terus membuat semua orang harus berkembang ya, inovasi terus. Baik, Sobat Iwa, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fetty tadi itu memberikan kita gambaran bahwa ketika ada nilai sejarah dari Sarinah yang seperti relief tadi yang kemudian dimunculkan kembali dan justru menjadi satu daya tarik utama yang dikampanyekan oleh Sarinah. Lalu kemudian juga ada produk-produk UMKM yang kemudian dipasarkan atau dijual di Sarinah dengan leveling seperti yang tadi dijelaskan. Lalu juga perubahan yang terjadi pada renovasi kemarin itu membuat tentu saja Sarinah menjadi satu titik yang layak untuk dikunjungi. Jadi di situ ada pariwisata juga berkembang, lalu kemudian UMKM juga. Dari dua poin itu yang menjadi heritage. Iya. Jadi sehingga Sobat Iwa kalau belum sempat datang ke Sarinah setelah kemarin diresmikan atau di launching kembali, maka atur waktumu untuk segera berkunjung ke Sarinah. Karena di sana ada banyak hal menarik yang bisa kita temui dan kita pelajari di sana. Nah, Bu Fetty, kalau bicara tentang tadi sempat Bu Fetty menyinggung tentang online store. Nah, ini juga sebetulnya kan satu adaptasi atau transformasi dari pola yang tadinya konvensional untuk masuk ke digital. Nah, seberapa banyak atau seberapa porsi yang diberikan oleh manajemen Sarinah terhadap go digital ini? Jadi salah satu transformasi yang dilakukan adalah digitalisasi, termasuk juga menyiapkan platform online atau e-commerce yang dilakukan oleh Sarinah. Memang saat ini masih sangat kecil karena kami baru membuat dan melahirkan platform tersebut, sehingga
perlu waktu untuk grow this business ya. Tapi at the end itu bisnis ini diharapkan akan sangat besar karena dengan online sehingga kita bisa punya journey O2O ya, jadi dari offline ke online atau demikian juga sebaliknya. Dan tentu dengan online ini bisa menjadi borderless ya, bisa kita bisa terima order dari manapun bahkan sampai ke luar negeri. Namun memang edukasinya dan juga tahapannya perlu dilalui sehingga saat ini kami punya Sarinah Mall, juga punya Sarinah Club, dan kedepannya ini akan mendorong retail bisnis lebih besar dibandingkan dengan offline-nya yang tentu ada keterbatasan dari sisi fisik lokasi. Oke, baik, Sobat Iwa, ini tidak berpromosi, tetapi karena Sarinah ini legacy, peninggalan dari para pendahulu bangsa ini, maka jangan lupa untuk berkunjung ke Sarinah. Ada banyak hal yang barangkali baru bisa Anda saksikan saat ini setelah Sarinah direnovasi. Dulu zaman kita kecil mungkin tidak pernah Anda temukan di sana, seperti relief yang tadi diceritakan oleh Bu Fety. Bu Fety, saya punya kuis. Saya punya kuis yang mungkin Ibu menjawab secara cepat saja. Gado-gado Boplo, Starbucks. Gado-gado Boplo. Gado-gado Boplo, ya. Karena itu produk lokal ya Bu ya. Sekarang ngomongnya Gado-gado Boplo karena sebelumnya Starbucks. Sebelumnya Starbucks ya. Oke, baik. Bu Fety, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, sudah berbagi kepada Sobat Iwa tentang apa-apa saja yang ada di Sarinah, terutama yang baru, dan menarik yang tadi tentang relief. Saya juga belum lihat. Saya juga belum lihat. Nanti saya akan datang untuk melihat, dan Sobat Iwa juga jangan lupa datang ke sana. Baik, Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung acara kita, dan kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Fety yang sudah menjadi teman obrol kita pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Sampai jumpa.